Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kusumaningsih dengan NIM 401190107 dari kelas Ekonomi Syariah D. Saya akan menjelaskan materi-materi matkul metodologi penelitian. Yang pertama, materi tentang konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Pengertian dari pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau disadari oleh seseorang melalui panca indera. Sedangkan ilmu adalah sekumpulan dari pengetahuan yang sudah benar kejadiannya dan disusun secara sistematis. Dengan demikian, pengertian dari ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau disadari oleh seseorang melalui panca indera dan benar kejadiannya yang tersusun secara sistematis. Jenis pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan ini seseorang bisa menerima sesuatu dengan baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ini diperoleh dari pengamatan maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini diperoleh dari pemikiran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan ini diperoleh hanya dari Tuhan melalui utusannya dan bersifat wajib diyakini oleh setiap pemeluk agama. Komponen-komponen dalam ilmu pengetahuan yaitu aktivitas, metode, sikap, masalah, pengaruh, kesimpulan. Selanjutnya, proses penemuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, periode Yunani kuno. Pada periode ini identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, periode Islam. Keilmuan berkembang pada periode ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, masa Renaissance dan masa modern. Renaissance adalah periode perkembangan yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Yang keempat, masa periode kontemporer. Pada periode ini ditandai adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialis ilmu yang mendalam. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri dari ilmu pengetahuan yaitu yang pertama empiris, berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua sistematis, berbagai jenis data yang tersusun dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga objektif, ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat analitis, menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci. Yang kelima verifikatif, ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Selanjutnya ada beberapa zaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini ditandai adanya kemampuan menemukan abjad, terus menulis, berhitung, dan menyusun kalender. Yang kedua zaman Yunani kuno. Pada zaman ini disebut sebagai zaman keemasan filsafat karena pada zaman ini orang memiliki kebebasan dalam mengungkapkan ide-idenya dan pendapatnya. Yang ketiga zaman abad pertengahan. Pada zaman ini ditandai para teolog tampil di lapangan ilmu pengetahuan. Yang keempat zaman Renaissance. Pada zaman ini disebut sebagai era kebangkitan kembali pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima zaman modern. Zaman ini ditandai adanya penemuan ilmiah. Yang keenam zaman kontemporer. Pada zaman ini adanya teknologi canggih. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Pengertian dari penalaran ilmiah adalah kemampuan dalam berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis penalaran ilmiah.
terbagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan yang bersifat khusus. Contohnya, di puncak hawanya dingin, di daerah Batu hawanya dingin, di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulannya, daerah yang letaknya tinggi atau di dataran tinggi hawanya dingin. Selanjutnya, penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus yang sejenis, bersifat khusus, individual, dan konkret. Contohnya, harimau memiliki taring, anjing memiliki taring, serigala memiliki taring. Kesimpulannya, semua hewan karnivora memiliki taring. Selanjutnya, silogisme. Pengertian dari silogisme adalah suatu penarikan kesimpulan secara deduktif dan tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari dua buah premis yang disediakan sekaligus. Selanjutnya, jenis-jenis silogisme. Yang pertama yaitu silogisme kategoris. Silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa kategoris. Contohnya, arak itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kesimpulannya, arak hukumnya haram. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik. Premis minornya adalah proposisi kategorik. Contohnya, jika hari ini hujan, saya tidak ke rumahmu. Hari ini hujan, kesimpulannya, jadi saya tidak datang ke rumahmu. Selanjutnya, silogisme alternatif. Silogisme yang terdiri premis mayor berupa proposisi alternatif. Contohnya, penyebab kegagalan panen sekarang adalah kekurangan air atau hama. Penyebab kegagalan panen bukan hama. Kesimpulannya, penyebab kegagalan panen sekarang kekurangan air. Selanjutnya, silogisme entimen. Silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena premis mayor sudah diketahui secara umum. Contohnya, semua pegawai adalah orang cerdas. Sasa adalah seorang pegawai. Kesimpulannya, jadi Sasa adalah orang cerdas. Selanjutnya, silogisme disjungtif, yaitu silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui salah satu alternatif. Contohnya, bukuku di tas atau ketinggalan di kelas. Bukuku tidak ada di tas. Kesimpulannya, bukuku ketinggalan di kelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu silogisme analogi, yaitu penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaan. Contohnya, Angga adalah seorang mekanik yang handal yang masuk di sebuah perusahaan industri mesin. Angga adalah lulusan dari STM Bakti. Berkat dedikasi yang tinggi, perusahaan tersebut maju dengan pesat. Ketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja baru, mereka melihat Aldi yang juga merupakan lulusan dari STM Bakti, yang juga mempunyai keahlian yang tidak kalah dengan Angga. Akhirnya, perusahaan tersebut merekrut Aldi untuk bekerja di perusahaan tersebut.